ya. Nah, ini pernah saya sampaikan dulu di di awal saat kita diskusi chapter chapter berapa ya? Chapter 5 chapter 6 kalau nggak salah. Chapter 6 itu ada beberapa hal yang perlu kita diskusikan atau yang perlu jadi perhatian concern kalau kita mau mendesain controller ya sebentar. Nah, pada saat kita mendesain controller ada tiga hal penting yang perlu kita perhatikan. Yang pertama adalah eh, apa itu time response ya. Time response. Yang kedua adalah eh, time response. Kemudian yang kedua adalah stabilitas. Yang ketiga adalah steady state error. Memang dari tiga itu yang paling penting adalah stabilitas. Ya. Nah, ini steady state error ini sebenarnya mirip dengan time response. Ya. Time response itu digunakan pada kondisi apa namanya transient. Nah, kalau steady state error ini digunakan pada kondisi steady state ya. Jadi menjadi kayak design specification dalam kondisi steady state. Nah, eh, ini akan kita pelajari kira-kira ya bagaimana kita mengevaluasi steady state error untuk unity feedback. Kemudian nanti gimana steady state error untuk non unity feedback. Kemudian bagaimana kalau ada disturbance, kemudian error performance, ya, ada static error constant, ada system type dan sebagainya. Itu kira-kira yang akan kita pelajari di chapter berikutnya ini ya, chapter steady state error analysis. Nah, secara by definition itu seperti apa? Jadi steady state error itu sebenarnya kalau by definition itu adalah perbedaan antara input dan output ya. Nah, input ini sebenarnya kalau di buku itu sering nyebutnya input. Ada juga yang nyebutnya set point ya. Jadi input itu not necessarily meaning kita punya input, tapi ada yang test input atau bisa juga kita sebut dengan set point ya. Jadi as time goes to infinity, we have to see or we can evaluate the difference between the two, between the set point or input dengan apa namanya outputnya. Jadi contoh contoh sederhana misalnya ya steady state error. Kalau kita hidupkan ruangan saya ya, kita hidupkan ruangan kita dengan air condition, kemudian kita set air conditionnya itu 24 derajat lah. Setelah waktu yang cukup lama, kondisi steady state, kita ukur ternyata temperatur ruangan itu tidak 24, tapi misalnya 26. Meaning we have 2 degrees steady state error. Nah, apakah steady state error itu penting ataukah enggak? Itu sangat tergantung dari sekali lagi apa namanya real application dari sistem itu sendiri atau the nature of the system itu sendiri. Ada steady state error yang sangat krusial yang tidak boleh ada kesalahan sama sekali. Misalnya saja kalau kita misalnya mendesain controller untuk eh, memasang chip di kaki-kaki eh, masang chip di PCB gitu. Nah itu meleset sedikit gitu ya, meleset sedikit saja sudah tidak boleh karena begitu ada salah posisi maka kaki itu akan patah semua. Tapi kalau misalnya tadi temperatur gitu ya, katakanlah saya set 24, ternyata temperaturnya 23 atau 2,5, 23,5 atau 25, so what ya, tidak akan merugikan kita, tidak akan mematikan kita. Jadi sometimes kita akan mengizinkan steady state karena dimanapun juga kalau semakin ketat semuanya nol itu juga akan semakin sulit, semakin mahal. Jadi kalau kita elevator gitu ya, elevator ada steady state error gitu. Asal steady state errornya katakanlah setelah setengah senti dari targetnya 1 senti mungkin masih oke ya. Jadi kita keluar elevator masih nyaman. Tapi kalau elevator terus steady state errornya setengah meter ini 1 meter, nah itu repot ya, keluar harus lompat atau harus manjat itu kan jadi nggak enak. Tapi kalau selama itu masih acceptable, I guess it's fine. Tapi harus ada batasnya. Kalau tidak ada batasnya, tidak ada gunanya kita mengendalikan. Misalnya
berapa steady state error yang diizinkan sembarang, pokoknya berapapun steady state errornya kita terima. Dan why bother untuk kontrol ya, kalau misalnya steady state error yang diizinkan boleh apa saja, boleh berapa saja, then why we need to control the system. We can just let the system behave as it is ya. Kita tidak perlu lakukan perbaikan, tidak perlu lakukan pengendalian kalau memang tidak ada syarat apapun. Oleh karena itu steady state itu pasti dibatasi to some extent ya, not necessarily zero ya, tidak harus semuanya nol. Kalau nol bagus, tapi kalau tidak perlu nol, dan itu tadi kenapa ya, nggak perlu nol. Kalau nggak perlu nol, kenapa kita mesti nol? Nah, ini berbagai tipe tes input ataupun set point bisa wujudnya step itu ya, pokoknya naik kotak dia bisa mengikuti nilai tertentu, constant position. Kemudian atau kalau rem itu constant velocity physical interpretation-nya. Kalau parabolik itu constant acceleration ya. Nah, ini tadi ya aplikasi dari apa, steady state error. Jadi ini kenapa kita lakukan, tadi saya sampaikan, kita pada saat dia mencapai steady state value, kita lihat evaluasinya. Nah, karena ini bisa dievaluasi pada saat steady state value, artinya sistem itu harus sistem yang stabil ya. Karena kalau sistem tidak stabil kan tidak pernah mencapai steady state. Oleh karena itu natural response-nya has to approach zero, and then sistem itu nggak boleh unstable system. Oleh karena itu mestinya ya, kalau kita mau mengevaluasi steady state error, mestinya kita itu evaluasi dulu eh, apa namanya, stability-nya ya. Tapi di dalam soal memang banyak asumsi bahwa stabilitas sudah dievaluasi sehingga kita bisa tinggal melakukan eh, analisa steady state error ya. Padahal mestinya stabilitas harus dites dulu. Nah, ini contoh tadi yang saya sampaikan, misalnya nomor 1 itu kalau kita punya target katakanlah 200 rpm, ternyata output 1 itu 200 ya, output 2-nya 180, maka yang output 2 itu ada namanya steady state error, yaitu E tak hingga, bisa disebut dengan E tak hingga atau SS, itu monggo silakan saja. It's just penamaan, tapi intinya bahwa itu dievaluasi when time goes to infinity, as time goes to infinity itu kita evaluasi. Kemudian berikutnya yang sebelah kanan itu kalau kita punya inputan rem input ya, rem input. Jadi eh, 1 ini adalah set point-nya ataupun inputnya. Output 1 dia akan mengikuti ya, kalau Anda lihat output 1 itu akan mengikuti sampai eventually dia menyentuh nilai sesuai dengan inputnya atau set point-nya. Kalau output 2 akan mengikuti arah juga namun tidak menyentuh steady state error, sehingga dia as time goes to infinity dia ada defined distance antara input dengan output 2-nya. Jadi dia ada jarak yang konstan sebesar E2. Nah, ini yang disebut dengan steady state error. Kalau yang input 3 itu, kalau kita lihat memang dia ada jarak dengan input dengan set point, tapi jaraknya tambah besar, tambah besar, tambah besar, sehingga kita tidak bisa mendefinisikan kira-kira steady state error-nya berapa ya, eh, karena karena tidak menjadi lebih kecil, jadi selalu sama. Ya, jadi kira-kira seperti itu state error-nya. Kemudian kita mencari error itu bisa dari dua sisi ya. Yang pertama bisa dari error itu kan by definition adalah perbedaan antara set point dengan actual output ya. Jadi kita bisa lihat kalau ini sudah wujudnya TS itu
adalah closed loop transfer function yang sudah ini misalnya sudah kita sederhanakan menjadi TS atau kita masih punya seperti ini. Jadi ini yang kita lihat yang di kanan itu adalah untuk unity feedback. Nanti kalau untuk non unity kita akan evaluasi tersendiri. Ya, sebentar. Ini saya hapus dulu apa. Ya, jadi ini misalnya ya, error itu kan by definition adalah selisih antara YS, RS minus YS ya. Kalau dari sini ya, kalau dari sini kan YS itu adalah RS minus YS ya, atau set point minus output. Jadi kalau ini sudah kita bentuk dalam prosedur transfer function, jadi misalnya dari sini bisa kita rubah menjadi seperti ini ya, RS ini TS ya, prosedur transfer function ini YS, maka outputnya atau sorry errornya adalah kali ini YS-nya satu sini. Maka errornya adalah ini. Jadi ke sana ya. Jadi artinya bahwa ini kemacetan. Ini misal. Ini saya gambarkan ini dulu. Misalnya ya, misalnya gini. Katakanlah ini ada ini, nggak apa-apa. Plus minus RS, IS gitu ya. Kemudian ini kita rubah menjadi, ini errornya kan di sini. Ini E. Ini kita gantikan aja. Misalnya ini untuk unity feedback ya. Kemudian ini kita sederhanakan menjadi ini TS, YS, RS. Ya. Nah, terus ini errornya gimana? Ini kalau kita mau cari errornya gimana ini ES-nya? Ini. Nah, error itu by definition seperti tadi saya sampaikan, by definition adalah perbedaan antara RS minus YS. Ini error by definition. Oleh karena itu, kalau kita mau melihat errornya gimana, ya kita bikin ini aja. Ini TS, kalau ini YS ya, atau disebut CS ya. Ini RS, maka errornya adalah ini. Ini minus, ini plus, ini error. Sehingga kalau kita baca di sini, errornya ini tetap RS minus YS. Ya, ini yang Anda lihat di sana, yaitu judul ini CS bukan RS, tapi sama. Kalau ini adalah bentuknya seperti yang ada di kanan, ya, yang GS ini, maka errornya ya tetap RS minus CS itu ya. Ya, nanti Anda bisa nah ini ya RS-nya bisa Anda lihat, ES-nya adalah RS dibagi 1 plus GS. Nah, ini dari mana asalnya? Nah, dari sini ya. Anda bisa lihat dari sini, kalau Anda punya ES sama dengan RS plus YS, ini bisa juga ES-nya kalau kita tulis terusnya ya, ES-nya adalah RS, ini YS-nya apa ini YS di sini? YS ini kalau kita lihat YS-nya adalah PS kali RS ya. Jadi minus TS kali RS.
Nah, atau ES-nya adalah RS 1 min ES. Ya. Kita lihat dari situ. Nah, ada yang lain lagi adalah kalau kita punya ini tadi. Nah, kalau kita mau lihat ini, gimana? Ini sama aja. ES-nya adalah RS minus YS. YS-nya, kalau kita lihat di sini, YS-nya adalah YS kali YS. Ya, sehingga ini ES-nya sama dengan RS, YS-nya adalah ES kali GS. Nah, kalau sudah, kita bisa lihat ini ES 1 plus GS ya, sama dengan RS. Sehingga ES-nya adalah RS dibagi 1 plus GS. Ya. Jadi kalau bentuknya masih open loop forward transfer function, dengan catatan ini unity feedback loh ya, HS sama dengan 1 loh ya. Kalau HS-nya tidak sama dengan 1, tidak bisa pakai ini. Ini hanya untuk unity feedback. Oh, unity feedback system ya. Ya, hanya berlaku untuk unity feedback. Kalau feedbacknya tidak satu, nggak bisa. Tapi kalau ini boleh, yang ini boleh, TS-nya itu kan penyederhanaan dari apapun ya. Nggak harus dengan unity feedback. Dia mau non-unity seperti ini, kalau sudah jadi satu TS kan ya, temunya kan TS saja. Ini tidak ada masalah. Ya. Ini tidak harus untuk unity feedback. Tapi kalau yang ini, harus untuk unity feedback. Rumusannya. Nah, ini ada sistem kalau kita punya sistem dengan controller hanya proporsional saja, misalnya kita punya kontrolnya K saja, maka errornya itu tidak akan pernah sama dengan nol steady state errornya. Karena kalau kita lihat steady state error itu hanya tergantung dari besarnya 1 dibagi 1 plus K. Ini kalau K-nya 0, errornya 0 tidak mungkin. Ya, kalau errornya sama dengan 0 nanti kan artinya outputnya ini akan selalu sama dengan 0. Padahal kan tidak boleh. Outputnya itu kan harus ada, CS itu kan harus sama dengan RS. Oleh karena itu untuk memperkecil steady state error, ini biasanya kalau kita pakai proportional controller, K-nya dibesarkan sehingga dengan K besar harapannya errornya kecil. Ya, tapi tidak mungkin 0. Karena begitu errornya kecil, 0. Ini 0 kali K jadi 0 outputnya. Ya, tidak bisa 0. Kemudian kalau kita bisa steady state error-nya bisa 0 itu kalau kita punya integral. Makanya di dalam implementasi controller itu yang bisa mempunyai error-nya sama dengan 0 itu hanya kalau kita punya integral ya. Dengan integral tentunya dengan parameter yang benar, tidak hanya sekedar integral tapi angkanya tetap memenuhi. Nah, ini yang tadi saya tuliskan di sini ya. Jadi ES-nya itu RS plus 1 GS itu asalnya dari sini. Nah, kemudian steady state error itu pakai finite value theorem itu ya. Jadi kalau di finite value theorem kan waktu itu kita nyari steady state value ya, steady state value YSS ya. Steady state value atau Y of T atau Y pada saat Y, output Y pada saat time-nya tak hingga ya. Dulu output steady state itu adalah limit T mendekati 0 untuk Y of T. Ya, nah ini sama. Kalau kita pengen mencari steady state error, kita pakai itu ESS sama dengan limit E of T, di mana E of T-nya dulu Anda masih ingat adalah SES ya. Anda buka di finite value theorem ya. Y of T sama dengan Y tak hingga sama dengan limit T mendekati 0 Y of T, di mana itu sama dengan limit S mendekati 0 SYS. SYS. Nah, ini sama dengan SES ya, ini kan ES yang bawah ini. Ini adalah besarnya steady state error seperti ini. Nah, ini yang kanan nanti juga sama. Steady state errornya ya limit S mendekati 0 SES ya sama.
ya, limit mendekati 0 S GS. Jadi ada S kali RS bagi RS 1 dan seterusnya. Nah, untuk berbagai macam input yang ada, ya, untuk input yang ada, kalau misalnya kita punya step input, ya kita tinggal masukkan ya S RS per S, maka steady state error-nya adalah 1 per KP, ya. Dimana kita tahu kalau GS-nya itu adalah open loop forward transfer function, ya. Ini kan forward transfer function, open loop forward transfer function GS. Nah, kita sebut KP ini sebagai position error constant. Kemudian kalau kita punya rem input per S kuadrat, maka kita masukkan, maka kita punya limit S mendekati 0 SGS. Di mana ini limit SGS disebut velocity error constant. Jadi ada position error constant, ada velocity error constant, nanti ada acceleration error constant. Ini kalau inputnya adalah parabolic input. Ini contoh ya, contoh gimana kita mencari steady state error ya. Seandainya kita suruh nyari ini ya, ini sekali lagi hanya berfungsi untuk unity feedback, limit SRGS ya. Ini kita pakai GS bisa. Kalau inputnya karena 5 U of T, maka inputnya ada 5 per S ya. Ingat ya, step input itu per 1 over S. Kalau rem input, 1 over S squared. Kalau parabolic input, 1 over S cube. Nah, ini tinggal kita hitung ketemu steady state error-nya berapa. Nanti yang apa namanya rem input kita juga bisa ngitung seperti apa. Untuk yang parabolic input juga sama. Ya. Nah, yang kedua kalau punya integrator, nanti kita lihat ya, ini sama ya, dengan integrator limit ini 5S, maka ini 5 per 1. Kemudian kalau dengan integrator, ya dengan integrator atas per S ini disebut dengan sistem type 1 sebenarnya. Sistem dengan S pangkat 1 ini disebut sistem pangkat 1, apa sistem type 1. Kalau S pangkat 0 sistem type 0, kalau S kuadrat sistem type 2. Ya. Nah, ini kalau kita punya rem input 5 per S kuadrat, maka kita akan punya seperti ini. Kemudian yang terakhir, nah, ya. Nah, dari beberapa tadi ini kita bisa simpulkan beberapa hal ya. Jadi yang steady state error constant itu kita bisa bagi menjadi 3 tadi, position error constant, velocity error constant sama ini. Ini bisa dipakai sebagai kriteria kalau kita mendesain controller. Kalau tadinya kita mendesain controller cuma saya mau set point-nya sekian, saya mau ini sekian, masa mau setting time, packing time dan seterusnya. Percent of pursuit. Dengan adanya steady state error constant, saya bisa bilang saya mau mendesain controller dengan steady state error constant sebesar sekian. Ya. Nah, seperti tadi saya sampaikan, karena rumusannya itu sama ya untuk pangkat 0, 1, 2 gitu ya. Ini kan memang di dalam kontrol itu kan biasanya sampai pangkat 2 saja untuk simplicity ya. Jadi ini misalnya kita punya S pangkat 0 disebut tipe 0, S pangkat 1 tipe 1, S pangkat 2 tipe 2. Ini bisa dicari harganya karena sudah fix ya, sudah fix. Bisa dicari kalau gitu ini karena due to step input, maka KP-nya akan konstan. Sehingga errornya itu akan ada error sebesar sekian. Kalau kita punya RM input, maka untuk tipe 0 dan seterusnya, untuk tipe 1 dan seterusnya, tipe 2 dan seterusnya. Jadi ini bisa kita ikuti tabel ini ya. Jadi kalau untuk step input tipe 0 maka KP-nya konstan, errornya seperti ini. Kalau tipe 1 KP-nya tak hingga, errornya 0. Tadi kan kita sampaikan kalau tipe 1 itu bisa memiliki steady state error sama dengan 0 ya kalau kita punya apa namanya integrator. Ini contoh ya, tadi saya sampaikan apakah steady state error itu important tergantung dari aplikasinya. Di mana kita gunakan sistem tadi. Kalau kita gunakan di tempat-tempat krusial ya mungkin important, tapi kalau enggak ya enggak ya. Steady state error itu kan bisa kesalahan yang memang terjadi pada kondisi steady state tadi. Nah, kalau misalnya Anda atau orang mendesain controller untuk roket gitu ya, ya steady state error jadi penting. Kalau dia ada steady state errornya tidak sama dengan 0, misalnya steady state error 1 meter, ya roket itu tidak akan pernah mengenai pesawat yang dikejar. Tapi dia hanya akan nakut-nakutin pilot ya. Jadi pilotnya ketakutan kan didekati oleh apa roket yang jaraknya selalu 1 meter terhadap pesawatnya. Jadi pesawatnya kemana aja dia ngikuti tapi tidak pernah kena karena ada steady state error. Ini contoh yang ekstrim gitu ya. Jadi sangat
sangat penting tidaknya sangat tergantung dari aplikasi atau penggunaan dari sistem tersebut. Ya, nah dengan adanya tadi ya, dengan adanya beberapa spesifikasi yang kita kenal tadi, misalnya ada velocity error constant, ada acceleration error constant, ada position error constant, itu kita sebenarnya bisa menarik informasi-informasi yang bisa kita derive, yang bisa kita ambil dari sana. Jadi misalnya ada sistem dengan velocity error constant sama dengan 1000. Artinya apa? Ya, karena kita bisa ngitung velocity error constantnya ataupun KV-nya, artinya sistem itu adalah sistem stabil, satu. Kemudian sistem itu tipe satu, karena apa? Karena KV-nya konstan. Ya, konstan itu meaning ada. Jadi kalau Anda lihat, ini KV konstan itu adalah tipe satu dengan input RAM. Ya, nanti pasti ada kesimpulannya itu. Tipe satu dengan input RAM. Kemudian besarnya steady state error, ya kita lihat aja, besar steady state error adalah per KV. Ya, kalau tadi yang tipe 2 per KA, tipe 1 1/1 plus KP. Ya, itu besarnya steady state error. Jadi kalau kita punya KV sekian atau saya punya sistem dengan KP sekian, itu mesti artinya ini sistem itu stabil. Sistem type-nya bisa 0, bisa 1, bisa 2, tergantung dari apa yang diketahui. Kemudian input signalnya atau set point test signalnya ataupun set point-nya bisa RAM, bisa step, bisa juga RAM input atau parabolic input, ya, tergantung dari definisi dari problem yang diketahui. Ya, nah seperti yang sudah kalau tadinya kita itu mencari nilai dari steady state error, misalnya saya nyari besarnya KA, saya nyari besarnya KP ataupun besarnya KV. Setelah kita tahu mencarinya apa sih yang akan kita gunakan, sebenarnya yang lebih penting adalah kita akan gunakan semua itu untuk apa? Untuk mendesain, ya. Jadi seperti yang di awal pada saat kita ngomongkan time constant, ngomongkan percent overshoot, itu kita setelah tahu cara menghitungnya, ya kita enggak akan gunakan itu untuk ngitung-ngitung lagi, tapi kita akan gunakan pengetahuan itu untuk mendesain controller. Jadi sama di sini, ya, misalnya saya ingin mendesain controller supaya sistem saya steady state error-nya tidak lebih dari 10% atau steady state error-nya sama dengan 10%. Maka apa yang kita lakukan? Ya, kita desain sedemikian rupa supaya controllernya itu K-nya sama dengan sedemikian rupa sehingga nanti steady state error-nya sama dengan 10%. Nah, kalau kita lihat contoh, ya, contoh di bawah ini di buku ada ini contohnya. Ini kalau Anda lihat kan ya, kalau Anda lihat kita suruh nyari K, berapa besarnya K. Nah, ini kita lihat steady state error yang ada. Ini tipe berapa sih? Ini tipe, kalau Anda lihat ini adalah S pangkat 1, berarti tipe 1. Tipe 1 yang ada harganya itu apa? Yang ada harganya kalau tipe 1 ya KV, ya kan? Ini error itu berapa? Error di sini adalah seper KV, ya kan? Errornya adalah seper KV, artinya bahwa 10% itu adalah seper KV, sehingga KV-nya adalah 1 dibagi 10%. Itu maka kita akan punya KV sekian. KV itu apa? KV kalau Anda lihat di sini, KV adalah limit SGS. Maka Anda bisa cari di sini limit SGS itu berapa, ya. Jadi kira-kira kan adalah seperti itu, ya. Ini kan ada 10%, ya, 10%. 10% itu kalau Anda lihat ini karena ini tipe 1, maka yang harganya itu adalah sorry, tipe 1 yang ada ini errornya itu adalah untuk KV, ya. Maka error itu adalah per KV. Sehingga ini sama dengan 10%. Ya, sehingga KV-nya adalah 1/0,1 sama dengan 10. Kan itu. Nah, KV itu apa? KV itu ada limit SGS.
SS goes to 0. Nah, ini KV sama dengan limit S0, limit S, GS-nya adalah K, itu, berapa itu? S plus 5 dibagi S plus 6, S plus 7, S plus 8. Ya kan? Nah, kalau sudah gitu ya tinggal, karena ini sore S sama dengan 0, maka KV-nya itu sama dengan 5K dibagi 6 kali 7 kali 8. Di mana ini sama dengan KV-nya sama dengan berapa tadi? 10. Ya, Anda tinggal cari saja berapa nilai K-nya ini. K sama dengan, artinya kalau Anda punya kas besar nilai itu maka controller Anda nanti akan mempunyai steady state error sebesar 10%. Ya, ini tadi seperti saya sampaikan di awal bahwa sebenarnya ini semua harus dites dulu stabilitasnya sebelum kita lakukan ini ya. Kita harus tahu bahwa ini stabil dulu, karena kalau ini tidak stabil, there's no need for us to calculate the steady state error, karena akhirnya tidak ada gunanya kan kita hitung steady state error tapi ternyata sistemnya tidak stabil, kan tidak ada gunanya. Jadi ini perlu kita hitung dulu ya. Ini contoh, oke, saya kira itu dulu aja. Ya. Ini pas sudah maghrib ya. Sudah aja ya, sudah dulu ya. Ini sudah 5:30. Tadi kita mulainya, maaf tadi mulainya telat ya, karena kedadaan saya online-nya. Tapi ini sudah maghrib, kita selesaikan aja untuk hari ini. Terima kasih. Hari Rabu insya Allah, Rabu besok saya kabari lagi apakah saya bisa online atau offline ya. Saya kayaknya Kamis harus ke Jakarta. Kamis ada acara di Jakarta, saya tidak tahu harus berangkat jam berapa. Saya kira itu dulu untuk hari ini. Terima kasih semuanya. Selamat belajar. Ya, selamat belajar, selamat beristirahat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Pak. Ya, oke.